Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Haryo dari kelas SI 102 akan mencoba mempresentasikan review jurnal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen umum. Langsung kita akan share screen jurnal yang saya pilih kemarin. Oke, ini sudah saya share screen ya. Ini tugas 2 kemarin, resume jurnal. Dengan judul jurnal adalah pengaruh komunikasi organisasi, stres kerja, dan motivasi kerja terhadap efektivitas kerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Ungaran Sari Garments 3 Pringapus, Unit Pringapus 3, Departemen Sewing Assembly Line. Ini adalah jurnal manajemen yang diterbitkan oleh Universitas Pandanaran, Unpan. Ini ada link jurnalnya. Jurnal ini diterbitkan tahun 2016 ya, dengan penulis Puput Dian Melani, Muhammad Mukeri Warso, dan Andi Triharyono. Ya. Jadi jurnal ini memiliki latar belakang ya, dari data yang diperoleh oleh peneliti, 3 orang di atas ini, efektivitas kerja karyawan di PT Ungaran Sari Garments 3 Pringapus, ini pabrik ya, khususnya di Departemen Sewing Assembly mengalami fluktuatif ya, di mana banyak line yang tidak dapat memenuhi target produksi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Jadi sering tidak sesuai dengan target. Hasil pra-research pada tahun 2015 itu menyatakan ada beberapa hal yang melatar belakangi itu. Di antaranya itu adalah komunikasi organisasi, kemudian stres kerja yang tinggi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Nah, stres kerja yang tinggi itu diantaranya disebabkan jam lembur yang tinggi, ya. Ini adalah permasalahan ya. Terus ada tekanan dari pimpinan untuk mencapai target sehingga karyawan itu mengeluh kurang waktu untuk istirahat dan aktivitas di rumah. Kemudian motivasi kerja juga kurang dikarenakan tidak ada kesempatan bagi karyawan untuk promosi jabatan ya. Terus juga ada keterbatasan sarana dan fasilitas ya di perusahaan. Kemudian komunikasi organisasi juga berjalan dengan kurang baik ya, khususnya komunikasi sesama rekan kerja antara karyawan lama dengan karyawan baru atau karyawan training ya. Dan seringkali diwarnai tindakan senioritas sehingga membuat lingkungan kerja itu kurang nyaman dan kurang kondusif dalam bekerja ya. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komunikasi organisasi, stres kerja, dan motivasi kerja terhadap efektivitas kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan di Departemen Sewing Assembly Line Unit Pringapus 3 PT Ungaran Sari Garments 3 Pringapus. Ya, ini metode penelitian yang sudah saya rangkum. Jadi penelitian dilakukan dengan metode purposive random sampling ya terhadap 87 karyawan di Sewing Assembly Line Unit Pringapus 3 dan analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 20 for Windows. Nah, analisis regresi linear berganda itu bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen seperti komunikasi organisasi, stres kerja, dan motivasi kerja terhadap variabel intervening, yaitu variabel kepuasan kerja, serta variabel dependent, yaitu variabel efektivitas kerja karyawan. Dari hasil jurnal itu bisa kita simpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama adalah komunikasi organisasi itu mempunyai pengaruh positif signifikan paling besar terhadap kepuasan kerja dibandingkan faktor stres dan motivasi kerja. Kemudian yang kedua, pengujian menunjukkan bahwa
Komunikasi organisasi, stres kerja, dan motivasi kerja mempunyai pengaruh 75,2% terhadap kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja mempunyai pengaruh 79,7% terhadap efektivitas kerja. Oke, kemudian berikutnya adalah pendapat saya mengenai jurnal ini ya. Jadi kelebihan dari jurnal penelitian yang telah dilakukan ini adalah dalam pengolahan data itu detail ya, dan penggunaan tinjauan pustaka yang cukup memadai. Peneliti juga memberikan saran yang baik untuk perbaikan kepuasan dan efektivitas kerja, diantaranya meningkatkan intensitas briefing sebelum bekerja, kemudian penggunaan kotak saran untuk keluhan karyawan, program kebugaran setiap Sabtu, mengadakan konsultasi karyawan, meningkatkan insentif bagi line yang mencapai target, pemberian penghargaan untuk karyawan berprestasi, dan peningkatan fasilitas perusahaan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Nah, sedangkan kekurangannya adalah penulis jurnal tidak menyertakan visualisasi data dalam bentuk grafik atau plot untuk hasil analisis komputernya. Bila disertakan, tentu akan memudahkan pembaca untuk lebih memahami penjelasan pada bab pembahasan hasil penelitian. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ini saya tunjukkan jurnal aslinya. Ini judulnya, kemudian ini abstrak. Sangat detail ya. Kita akan lihat sebentar. Sangat komplit. Di sini ada dasar teori, latar belakang. Kemudian ada daftar pustaka ya, maksudnya tinjauan pustakanya cukup banyak. Kemudian ada beberapa hipotesis-hipotesis yang dibuat untuk penelitian ini. Juga dicantumkan dalam jurnal. Kemudian ada ilustrasi ya. Ini variabel-variabel, variabel independen, kemudian ini variabel dependennya, dan ini adalah kepuasan kerja di tengahnya. Selain itu juga ada metode penelitian. Jadi komplit ya. Ini ada rumusnya untuk mencari sampel. Kemudian hasil dari analisis ya. Uji validitas, kemudian uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, ya, uji normalitas. Kemudian beberapa tabel juga dicantumkan. Hanya saja tidak ada bentuk visualisasi dari ini ya. Persamaan linear, persamaan regresinya. Ya, sudah cukup baik, dan di sini yang terakhir ada saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk memperbaiki kondisi yang ada di perusahaan, terutama di line produksi tersebut yang bermasalah. Oke, jadi ini sangat baik sekali. Ya, sekian penjelasan dari review jurnal yang saya pilih untuk tugas ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.